dalam Esa Flow. Halo, ketemu lagi di Nesa Flow. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Review kali ini kita akan membahas bisnis ikan cupang bersama Fandi. Ayo ikuti liputannya, jangan di skip. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Fandi di Beta University Indonesia. Nah, kita ini ngobrol tentang bisnis cupang. Nah, bisnis cupang ini sangat menggiurkan ya. Seperti ikan-ikan yang lainnya, cupang ini banyak digemari oleh dari yang anak kecil, yang dewasa sampai orang tua juga, ya Pan ya. Berdirinya kurang lebih 3 tahun yang lalu sih. Berawal dari hobi sih. Pertama hobi kita ngelihat, kebetulan dulu saya juga kerja ya di bank swasta lah, internasional itu. Saya mulai jenuh gitu untuk bekerja. Dan saya cari alternatif apa. Banyak yang bilang berbisnis dengan apa yang kita hobi gitu, itu akan lebih happy dan menghasilkan gitu, lebih fokus lah. Saya kebetulan suka ikan. Saya lihat ikan apa yang waktu itu kemampuan saya untuk kembang biakin yang apa, dan saya lihat saya sampailah satu ikan cupang. Ikan cupang ini ikan kecil yang punya nilai ekonomisnya lumayan. Nah dari sini saya belajar, tanya ke teman-teman, sampai akhirnya ternyata permintaan ikan cupang ini banyak loh gitu. Bukan sebatas daerah, tapi karena dengan teknologi yang tinggi ini, teknologi kayak Instagram, Facebook gitu, itu daya jelajahnya luas, bahkan sampai internasional gitu. Berarti dengan adanya teknologi dan media sosial ini ya semakin berkembang ya. Nah, lalu gimana nih sampai bisa buka farm seperti ini? Ya, jadi awalnya kan tetap tahap demi tahap, tapi pertama saya buat memang nggak semudah yang orang bilang dengan 3 tahun bisa farm sebesar ini. Ya tetap saya masih keluarin modal, nambah modal di sini. Berarti gitu. bertahap ya, dari bertahap. Mungkin tadinya beli 100 toples menjadi tambah lagi pelan-pelan, nggak mungkin semua langsung ya. Iya benar, karena kita harus cek untuk berbisnis ini kan kita harus lihat dulu permintaannya seberapa banyak gitu. Kalau terlalu kita cetak terlalu banyak tapi permintaannya sedikit juga, itu kan akhirnya jadi sia-sia gitu. Dengan seiringnya waktu, dengan banyaknya teman-teman penghobi dan teman-teman yang marketnya masing-masing ya, seperti teman-teman yang di Jatinegara, yang di Pasar Parung, atau yang suka online di Instagram atau Facebook, ikan cupang ini makin melebarkan lah sayapnya. Jadi makin banyak penghobi ikan cupang baru. Dari situ bisnis ini makin berkembang. Saya dengan punya farm seperti ini pun masih belum bisa memenuhi permintaan teman-teman yang biasa beli di sini. Ini baru sebatas ini gitu. Dan teman-teman lain pun, saya feeling teman-teman lain pun tetap masih kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Jadi bisnis ini sih sebenarnya masih menjanjikan gitu. Jadi awal penjualan itu di media sosial ya? Iya, dari Facebook atau Instagram. Lalu untuk perkembangannya nih di Indonesia apa di lokal sama di luar tuh gimana tuh ngeliat? Iya, kalau untuk di lokal ya, kalau lokal ini permintaannya sepanjang bulan, sepanjang hari itu selalu ada permintaannya. Selalu ada. Kalau untuk internasional ini ada musim-musim tertentu, misal musim-musim dingin atau lagi salju ya di sana, biasa permintaan ikan cupang pasti akan down gitu. Tapi setelah mungkin di bulan-bulan Maret atau April itu akan naik lagi. Selama ini kan cetak terus ya, cetak, jadi banyak hasil cetakan memang banyak lah ya. Nah itu untuk penjualan kesulitan nggak untuk pengiriman atau? Nah, untuk kalau saya sih kebanyakan teman-teman penghobi yang datang ke sini, karena saya membebaskan teman-teman untuk nyortir sendiri, pilih sendiri. Tapi biasa ada juga saya pengiriman keluar. Nah, ini yang sedikit jadi perhatian untuk penghobi cupang. Khususnya udah belakang-belakang ini, kita agak terhambat di pada saat pengiriman. Tiki, JNE atau jasa pengiriman lainnya pun memang dia bilang bisa karantina, tapi nyatanya kita kirim karantina pun tetap dihambat gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa ngasih wadah, maksudnya
sumpama kantor pos. Kantor pos ini kan memang bisa untuk pengiriman. Ini kantor pos ini bisa membantu atau memfasilitasi kita, saya dan teman-teman penghobi ikan cupang. Mungkin ikan-ikan lain Ikan atau lain juga ya? lain juga Ya. akan terganggu gitu kan dengan seringnya pengiriman yang dikembalikan lagi Ya. gitu. Mungkin ada pemerintah yang bisa aware dengan pengiriman ini, jasa pengiriman ini, dan bisa membantu kita agar perekonomian khususnya kayak teman-teman atau saya yang menengah ke bawah ini bisa lebih hidup lagi gitu. Kan gimana pun kalau kita bisa kembangin ikan bagus, bahkan kita bisa ekspor loh keluar gitu. Jadi kalau dengan kita sering ekspor keluar pun harusnya ini kan bisa jadi nilai untuk ke pemerintah sendiri gitu, nilai jual gitu. Ya, ya mungkin dari pemerintah, instansi terkait bisa memberi solusi dengan pengiriman itu yang selama ini terhambat. Ya mungkin ikan hias itu kan sangat berpotensi sekali ya dengan devisa ya, benar ya? Ya. Jadi bisa ekonomi yang menjual lah di mancanegara, untuk lokal juga. Dan ini bukan cuma ikan cupang aja, ikan lain juga pun selama ini mungkin ya rasakan dampak ini untuk pengiriman yang banyak dikembalikan atau ini untuk produksi ini sudah berapa ekor yang bisa? Kalau saya di sini sebulan ratusan ribu ekor bisa saya produksi. Bisa ya? Bisa. Tapi gini, sebenarnya saya nggak membatasi ya. Maksudnya gini, kalau ada teman-teman yang memang jualannya kurang, tapi dia punya permintaan besar gitu. Yuk datang ke sini, kita ngobrolin, kita bikin aturan mainnya gimana. Saya sediain ikannya dengan harga yang udah kita sepakatin di awal. Rule itu yang kita jadi acuan untuk berbisnis dengan benar ke depannya gitu. Misal per bulan minta 2000 ekor gitu ya, entah giant atau plakat atau apa, dengan harga sekian saya akan nyiapin tim dengan ikan yang saya akan siapin dengan permintaan yang dia mau, kita siapin gimana per bulan akan ada 2000, 1000 ekor, 2000 bahkan terserah gitu, dengan ikan dengan ukuran tertentu dan agar bisa memenuhi permintaan dia yang mungkin selama ini sekali jalan, habis itu putus karena ketersediaan barang yang kurang gitu. Selama ini kan penjualan banyak lewat media sosial ya. Benar, ada kendala nggak selama ini? Atau mungkin sama yang lainnya? Oh, kalau kendala sih enggak, karena gini, sebenarnya gini, saya kan ternak di sini ya. Saya sebenarnya nggak mau untuk ngambil porsi seller-seller yang lain. Seller-seller kan ada poinnya di mana ikan menengah ke atas itu seller yang menjual gitu di Instagram atau di Facebook. Yang ke bawah itu biasa ada teman-teman yang memang datang untuk jual di pasar. Itu ada porsinya masing-masing. Tapi gini, balik lagi sih, kalau memang ikan saya stoknya banyak, mau nggak mau saya jualan karena saya ada tim di sini, ada teman-teman yang memang harus makan, harus saya gaji gitu. Tapi selama memang ikan perputarannya di sini ada, saya sebenarnya nggak mau nyentuh ke tahap penjualan. Cuma gini, banyak seller-seller di sini yang jadi sedikit jadi keluhan gini. Dia rela ninggalin pekerjaan dia yang selama ini dia cari gitu untuk menafkahi keluarganya demi berbisnis ikan cupang. Ya, demi berbisnis ikan cupang, tapi ada segelintir oknum-oknum yang dalam tanda kutip itu berbisnis dengan cara nggak wajar lah gitu. Teman-teman yang mungkin om atau tante yang suka usil ya, maksudnya usilnya dalam tanda kutip mungkin ya dia setelah jualan nggak ada ikan, terus lihat ada yang jualan terus dia nge-report atau gimana, tolonglah itu dijauhkan gitu karena ini penjualan di Instagram ya? Instagram gitu. Instagram ya. Ya, jadi ada juga ya seperti itu ya? Memang banyak, karena teman saya banyak yang seller-seller di sini yang tadinya udah jualan, udah bagus, followernya udah banyak, di report akhirnya terblokir gitu. Terblokir, dia nggak bisa jualan lagi, mau nggak mau dia harus ngerintis lagi dari nol. Kadang baru followernya baru 500 atau 1000 udah di report lagi gitu. Biasanya kalau di report itu berapa orang sih yang nge-report itu? Atau gimana? Mungkin gini, ini pasti kan faktor sirik ya biasanya, biasanya sirik gitu. Jadi mungkin ya ada orang yang bikin account banyak, terus semua account itu
tunjuk ke satu itu kan ke satu orang itu iya. dia animal abuse atau apalah entah segala macam yang akhirnya Facebook dengan atau Instagram dengan otomatis banned dia. Banned ya. Ada juga ya. Ya, seperti itulah berbisnis gitu. Karena memang bisnisnya agak kejam juga kayaknya nih. Iya. Cupang, main cupang. Bukan cupang aja, mungkin ikan lain juga ada nih. Iya. Nah, karena saya juga beberapa lihat juga ada di Facebook, ada grup, ada komunitas yang selalu di banner itu berpikir ini orang ini iseng atau pengen mematikan gitu loh, apa membunuh usaha ini gitu, bisnis ini. Dan kalau dia memang bisnisnya seperti itu, ya maunya saling support dong ya. Iya. Sebenarnya gini, kalau kalau pengen penghasilan besar jangan nenggelamin orang, lebih baik kita gandeng. Kayak saya di sini, saya punya teman-teman yang memang support di Jonggol ini kebetulan saya ada TBF, ada Jonggol Betapam, ada Pandawa, ada teman-teman yang lain. Kita saling support gitu. Sumpama saya nggak ada ikan jenis tertentu, saya arahin ke teman saya yang memang breeder khusus di ikan itu gitu. Dan lebih baik seperti itu gitu. Kalau kita saling support, karena manusia makhluk sosial ya, nggak bisa hidup sendiri gitu. Ya. Ada saatnya kita butuh seseorang gitu. Lebih baik kita merangkul daripada kita menjatuhkan gitu. Yang lain ya. Mungkin buat teman-teman yang lain suka mereport, ya tolong dihentikan, itu merugikan orang lain dan saat-saat mungkin Anda yang dirugikan. Iya. Kan nggak mau kan? Iya, karena ya gitulah, rezeki udah ada yang ngatur kok. Jadi kita nggak usah saling nge-report. Mendingan gini, kayak sumpama memang kekurangan ikan, yuk datang ke saya atau ke peternak-peternak lain. Yeah. Kita ngomongin, karena penjualannya kurang, stok ikannya habis, dia nggak ada kerjaan, nge-report. Mendingan yuk datang sini, mau berapa ekor, ya kan? Kalau yang suka nge-report, datang mau 1.000 ekor, 2.000 ekor, 10.000 ekor kita siapin, bikin perjanjian, saya siapin gitu. Nah, sekuat-kuatnya deh jualan gitu, ya kan, lebih ke situ. Kita ada win-win di mana saya dapat keuntungan, yang nge-report pun dapat keuntungan. Lebih baik bukan seperti itu gitu, daripada kita saling ngejatuhin gitu. Karena gimana pun kita nggak bakal bisa ngangkat ikan cupang sendiri, nggak akan bisa ngangkat sendiri lah. Pasti kita butuh teman-teman. Butuh teman-teman yang lain, dan itu sebenarnya kerjasama itu lebih enak gitu, lebih kerjasama daripada mencari musuh itu nanti. Nggak tahu deh, mungkin ntar kena akibatnya begitu lah. Nah, sekarang kita kembali ke bisnis cupang. Nah, ini bisnis cupang ini omsetnya berapa ini? Farm saya besar, belum tentu penghasilannya lebih besar dari yang farm rumahan, karena gini. Ini bisnis hobi di mana ikan yang kualitas itu, yang lebih bagus itu yang dicari gitu. Itu otomatis, karena saya apa gunanya saya bikin asal ternak, punya 1 juta ekor, tapi harganya cuma sekadar ikan-ikan 3.000, 10.000. Sama teman-teman yang bisa berternak, 1 ekornya bisa dijual jutaan gitu. Nggak ada bedanya. Jadi jangan mikir, oh ini farmnya gede, saya mah nggak bisa nyamain. Salah itu persepsi yang belum mulai aja udah down duluan. Karena ikan ini kalau memang selubuk pun bisa jadi gini, saya juga termotivasi, ada teman saya Bang Anwar waktu itu di Cilengsi, dia dengan 1 kolam aja bisa kebeli rumah. Beli rumah? Satu indukan, 1 anakan, dia kebeli rumah. Waktu itu Giant Black Dragon, dia cerita. Nah, maksudnya itu kecil memang, maksudnya skala cuma 1 kolam tapi bisa kebeli rumah. Nah, jadi lebih baik kalau teman-teman yang punya keterbatasan tempat, cetaklah ikan kualitas gitu. Jangan takut harga, karena gini, kalau beternak udah takut harga, saya pun gini, untuk berkembang jadi ikan warna yang seperti Giant Nemo Cooper, itu saya juga butuh modal, beli dari Thailand 4 juta saya bayarin, atau teman-teman yang lain yang beli white scale sampai 12 juta, semua mereka bayar. Tapi nggak usah khawatir, karena ikan yang memang kualitas bagus itu akan nilainya pun tetap tinggi gitu. Jadi nggak usah takut. Banyak orang bilang, oh saya cuma sekelas cendolan tapi pengen penghasilan gede, kan salah ya kan, itu sedikit salah. Jadi mungkin kalau teman-teman pengen menghadirkan
cupang yang bagus ya harus mencari indukan yang bagus juga. Betul. Ya. Dan itu bisa mungkin bisa balik modal. Iya, kasarnya gini, Iya. simple deh ya. Iya. Awal saya beli Giant Nemo, Iya. mungkin ini sedikit obrolan ya. Iya. Mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu saya beli Giant Nemo itu harga 4 juta. 4 juta. Saya kirim ke sini, ikan udah setelah saya breed, ikan masih size belum masuk saya bilang Giant karena masih BO-nya 4. Tapi di situ banyak permintaan dari Singapura sama Malaysia atau teman-teman, bahkan Thailand sendiri pun minta lagi gitu. Dengan harga saya jual $50 Iya. 1 ekornya, jadi 500 ekor. 500 ekor. Itu kan udah kehitung gitu. Iya. Dengan 4 juta jadi berapa setelah 3,5 bulan lah. Setelah 3,5 bulan, hitung-hitungannya pun tetap masih masuk gitu. Ya. Jangan takut main kualitas berarti ya. Iya benar, karena kita ini cupang ini bisnis hobi gitu. Jadi Iya. hobi itu nggak ada nilai harganya. Iya. Seumpama saya mau kasih harga ikan saya, nah untuk kayak teman-teman yang pengen bayarin pembeli juga gitu. Itu hak orang kok mau kasih harga berapa itu dia, karena saya di sini peternak saya ngerasain gimana caranya susahnya beternak gitu. Iya. Makanya saya ngertiin kalau ada yang pengen jual 5 juta, 10 juta, ya itu hak dia. Hak dia. Yang penting pembelinya nggak keberatan dan beli jadi transaksi, ya udah itu biarin, itu jadi rezeki dia. Dia nggak usah kita hujat-hujat ikan jelek aja harga sekian, ikan banyak yang begitu. Maksud saya kan itu hak dia ya, Hak benar dia. ya. Mau ikan, kalau yang penting ikan udah terjual gitu kan. Iya, biasa begitu. Jadi maksud saya lebih baik kita berkarya aja, berkarya dengan ngembangin strain baru, jenis baru gitu, dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi daripada kita sibuk dengan orang lain, entah nge-report akunnya dia atau ngejelek-jelekan orang lain. Lebih baik kita ngembangin, fokus dengan bisnis kita. Tujuan kita apa? Cetak ikan bagus, ya itu yang kita kejar gitu. Lebih ke situ aja bisnis sih sebenarnya. Nah, untuk ikan-ikan biasanya ikan yang bagus berkualitas itu. Iya. Kalau ikan kan gini, kita ada kebetulan nasional ini ada 2 kontes, IBC atau internasional dan SNI atau nasional ya. Jadi kalau untuk ikan IBC itu lebih ke kemurnian genetik gitu. Jadi kayak seumpama jenis solid, solid biru. Sebisa mungkin dan bukan sebisa mungkin, memang harusnya ikan warna biru, bener-bener biru tanpa ada bias ngewas warna merah atau kuning atau setelah di center ya, bener-bener full biru gitu, atau super red atau apa, itu warna-warna solid. Contoh warna-warna marble ya, sebisa mungkin marble ini kan 2 warna atau lebih ya, maksudnya 2 warna atau 3 warna dengan komposisi tiap siripnya, dorsal, ekor, analnya itu dengan warna yang sama. Misal Nemo Fire gitu, Nemo Fire itu kan dengan 2 warna, merah dan dengan oranye, dengan bercak-bercak sama siripnya, ekornya, analnya, badannya. Itu ikan yang memang dicari oleh teman-teman pemain kontes gitu. Sama nasional pun gitu, dicari dengan sirip yang memang lebar, besar gitu, jenis giant. Kayak kebetulan saya banyak di sini giant. Jenis giant dengan sirip yang memang besar dengan kekokohan tulang kuat gitu. Jadi dia pada saat belok pun bukan yang goyang-goyang kendor, tapi lebih kencang gitu. Dan itu emang selain genetik emang cara merawat lagi gitu. Kan banyak banget nih soliternya nih. Ada berapa tadi? Ada. Kalau ini ada kali 5.000 kurang lebih. Semua Keseluruhan. Keseluruhan 5.000. Soliter. Nah, itu cara bersihnya gimana tuh? Perawatannya lah untuk ikan-ikan. Biasa sih kita nggak bisa maintain terlalu telaten seperti teman-teman yang biasa main kontes kan. Mereka bisa 2 hari sekali ganti air gitu, sedot tambah. Kalau di sini biasa 3 atau 4 hari ganti air. Saya dengan caranya ya saya banyakin karyawan sih, kebetulan ada 6 orang di sini. Untuk lokal ini kebanyakan pengambilannya ada partai atau satuan? Oh gini, jadi saya kan memang ada di sini yang teman-teman yang memang seller untuk menjual lagi ya. Kalau beli satuan, biasa saya lebih mahal dari teman-teman seller. Karena ya saya menjaga, saya lebih baik maintain teman-teman yang memang biasa continue beli di sini gitu. Kalau penghobi biasa kan beli 1-2 udah. Tapi kalau teman-teman seller untuk jual lagi itu biasa
akan continue gitu. Iya. Dan harga saya jual satuan dengan teman yang seller biasa lebih murah teman seller. Iya. Ya karena memang partai ya. Karena memang di sini dalam beberapa ekor aja kan. Iya. Jadi kalau untuk ikan-ikan kontes ada juga di sini. Ikan-ikan kontes biasa saya nyiapin. Siapin? Iya nyiapin, tapi memang saya nggak terlalu punya banyak waktu untuk nyortin karena ikan kan puluhan ribu nih. Iya. Saya nggak bisa nyortinin satu-satu. Biasa jadi tahap di sini sih seperti ini. Teman-teman yang biasa main kontes atau seller-seller yang memang tahu ikan bagus atau apa, dia nyortir duluan. Oh, nyortir ya. Dengan harga berbeda dengan teman-teman yang memang nanti untuk terakhir di pasar lah gitu. Bukan udah disortir dulu baru. Kalau saya cenderung enggak. Jadi saya besarkan semua ukuran udah rata-rata masuk. Ya. Itu saya open ke publik gitu, Gitu, ke teman-teman. Ini ikan udah bisa dijual. Oke, mereka pada datang nyortirin. Ya. Ada yang titip atau yang di luar kota pun kadang minta tolong temannya yang dekat-dekat sini untuk datang untuk ngelihat, milihin. Ya, jadi mereka nyortir, teman-temannya nyortir, udah milih biasa udah mereka bawa sendiri. Ya. Kadang saya juga ngebantu untuk gimana ya, ikan-ikan. untuk memilih kayak teman-teman yang daerah kan mungkin nggak ada teman juga di Jakarta, dia butuh ikan, pengen sini, ya biasa saya gini, simpelnya gini deh, saya berbisnis bikin farm gede ini, karena saya serius dengan bisnis ini. Kalau pengen minta dipilihin ikan, ya udah biar saya milihin gitu. Karena saya nggak mungkin ngirim asal-asal, karena ya yang saya bilang, saya balik lagi, saya pengen berbisnis dengan teman-teman ya panjang gitu. Jadi untuk teman-teman yang di luar kota nggak usah khawatir, maksudnya gini, saya bisa bantu milihin. Saya bikin farm ini bukan untuk bisnis yang setengah-setengah. Bisa dilihat dari Om Esa yang pernah farm visit lah, mutar ke sini. Saya bikin ini farm ini gede, jadi memang untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang memang suka jual online di sosial media gitu ya. Jadi kalau minta partai dari daerah gitu, saya harus fotoin satu-satu. Waduh, ikan terlalu banyak, saya juga bingung ya. Nggak bisa dipoto satu-satu ya? Iya, nggak bisa dipoto satu-satu. Tapi kasih kepercayaan ke saya aja. Saya tahu ikan yang mana yang bisa dijual atau enggak, karena saya udah cukup ada waktu lah, udah cukup lama lah ya untuk berbisnis di ikan cupang ini. Saya tahu yang mana yang bisa dijual atau yang enggak. Biar saya milih, saya yang kasih, tolong kasih kepercayaan aja, nanti saya pilihin yang bagus gitu. Itu dengan bisnis, dengan kepercayaan ini kan sekarang simpel aja gini, beli sekali. Kalau emang saya kirim jelek, ya kan berarti kan nggak usah berbisnis lagi dengan saya kan gitu. Tapi untuk pebisnis itu kehilangan satu customer itu besar efeknya gitu. Ini menurut saya gitu. Jadi saya akan jaga itu gitu. Ya, tapi untuk seller akan menjaga kepercayaan dari buyer bahwa ini ikannya benar-benar berkualitas. Jadi jangan diraguin lagi gitu. Pilihan dari Pandi. Ya gitu ya. Iya, kurang lebih gitu, karena emang kalau disuruh foto satu-satu ikan ada puluhan, kalau sama plakat ya puluhan ribu, ratusan ribu. Aduh, nyerah deh gitu kalau untuk dia bukan melayani cuma satu customer berarti kan. Banyak. Jadi kalau harus foto satu-satu agak kerepotan, kasih kepercayaan seller untuk memilih ikan pilihan yang terbaik lah. Nah, kalau untuk harga, apa itu harga emang udah fix atau masih bisa ditawar lagi? Kalau saya gini, untuk harga sih saya udah nentuin harga tertentu gitu. Misal kayak giant yang memang udah size-nya 5, saya jual 150.000 per ekornya ya, minimal ngambil 10 ekor. Jadi yang vlog yang sebelumnya kan sering ada yang pertanyaan gini, kita gedein ikan itu bukan 1 bulan 2 bulan, beberapa bulan. Dengan ikan warna ini juga kita nggak bisa satu lubuk semuanya warna, itu ada persentasenya gitu. Kalau 150.000 untuk 10 ekor jenis giant, itu saya berani taruhan sih kayaknya nggak ada yang jualan ikan cupang. Karena dengan waktu yang lama, dengan resiko-resiko yang ada, itu terlalu nggak masuk akal gitu. Jadi di sini saya perjelas lagi, 150.000 itu 1 ekor minimal pengambilan 10 ekor. Jadi kalau pengen beli partai itu ya siapin 1,5 juta gitu. Jadi itu dengan partaian. Jadi bukan
150 ekor. Karena ya mungkin dari video-video yang ada Yeah. kan bisa dilihat ikan dengan warna dan kualitas yang nggak umum gitu, Yeah. nggak umum. Jadi kalau pengen yang kita bisa kasih harga yang rendah, tapi jangan berharap minta ikan bagus dengan harga murah, karena Nah, itu dia. mungkin kalau pengen tahu gimana, pengen dapat ikan gitu, mendingan ternak sendiri. Jadi biar tahu gitu ya kan, Yeah. dapat ikan bagus dengan warna yang bagus itu seperti berapa Berapa lama? dan persentasenya berapa gitu. Ya. Bisa kasih tipsnya buat teman-teman yang ingin memulai bisnis ini. Iya. Ya. Kalau tips sih sebenarnya saya juga kayak teman-teman yang biasa awal-awal penghobi pengen coba berternak. Pertama yang saya bilang, coba di dekat sana ada gak pakan alami, maksudnya dalam arti kutu air gitu. Karena banyak buyer-buyer baru yang pengen hobi ikan cupang, beli dong sepasang, harga berapa? Ya sekian gitu. Tapi saya tanya, di sana banyak gak kutu airnya? Kutu air apa? Nah, simpelnya gini, kalau beternak itu ngawinin untuk ngebreed pun gampang gitu. Jantan betina kita taruhin satu wadah, nggak perlu dijantur pun dia akan kawin bertelur sendiri kalau memang itu ikan siap gitu untuk bertelur. Itu sebenarnya itu mudah gitu. Yang jadi permasalahan itu gimana membesarkan ikan dari proses burayak ini sampai siap dijual. Itu yang jadi tantangannya. Dan yang paling sering gagal itu orang males sifon. Iya. Biarin Biar besar. sampai gede di satu wadah yang kecil gitu, itu nggak mungkin gitu. Jadi gini, ada akuarium seumpama penghobi baru ini pengen beternak, Iya. pengen punya ikan anakannya sampai 500, 800 ekor. Tapi dia beternak pertama ngebreed di wadah ukuran 20 kali 30. Iya. Udah setelah netes beranak di sana, dia berharap dengan wadah ini bisa jadi 500 ekor atau Iya. apa. Itu nggak mungkin Iya, gitu. warna merah atau Dengan ukuran 90 kali 30 aja itu gitu. bisa jadi 100 Ini ekor aja mungkin udah kurang bagus. lebih Jadi gini, size-nya pengen udah makin di banyak 65. jumlah anakan, wadahnya makin besar. Berapa gitu. lama Kita pecah-pecah lagi. Kalau mutasi Jadi, ini bakal Satu sebentar indukan lagi bisa bakal jadi nutup semua ini. pas Udah tutup itu semua bakal sih. lebih banyak jumlahnya gitu. Jadi jangan berharap wadah kecil kita pengen jadi banyak, itu nggak mungkin gitu. Itu biasa yang sering salahnya di situ teman-teman penghobi baru. Satu ember kecil kok anakannya banyak yang mati. Ya iya kan, sekarang dengan kerapatan jumlah burayak ini, Iya. dia ada yang berantem, Iya. buang kotoran, rebutan oksigen, segala macam, ditambah males sifon kotorannya. Iya. Nah, sifon kotoran ini kan biasa ikan kalau kenyang kan tidur di atas. Tidur di atas pada saat malam itu ya kita kerja untuk sedotin kotorannya di bawah, tambah air baru. Karena dengan pergantian air ini ikan bakal cepat gede. Iya. Karena memang alaminya ya ikan ini diciptain dia ngeluarin hormon. Jadi tiap ikan ini ngeluarin hormon untuk pertahanan diri, dan hormon ini menghambat pertumbuhan teman-temannya. Itulah kenapa ikan makin padat makin lama gede. Karena tiap ikan ini ngeluarin hormon masing-masing biar dia nggak gede-gede, biar makanan kita duluan yang makan gitu, Iya. yang ngeluarin hormon. Tapi kan nyatanya semuanya ngeluarin hormon. Nah, semuanya ngeluarin hormon, dengan hormon makin padat di kolam itu, ya otomatis dia nggak gede. Cara untuk biar ikan cepet gede, ya kita sering ganti air gitu. Terus untuk misahin itu ya burayak dalam satu box gitu ya. Umuran berapa bisa dipisahin dimasukin ke soliter? Biasa kalau di sini sih 1,5 sampai 2 bulan saya udah pisah ya. Yang bisa dipisahin ya. Iya, karena kalau kita mencari ikan-ikan yang bisa disortir dengan kualitas bagus, itu kalau bisa ya sedini mungkin udah kita pisahin. Karena biar menghindari dia berantem di lubuk dengan tulangan patah atau apa gitu. Kalau kita udah pisahin dari kecil, itu akan lebih ngejaga dia biar nggak cacat sih. Terus kalau teman-teman berminat dengan ikan-ikan yang di sini, berarti ikan partaian ya? Iya, jadi gini, saya di sini ada seller-seller, ada teman-teman, ada yang saya bilang
Pandawa Beta, ada yang TBF, ada yang Beta Mam, ada Jonggol Beta Farm. Itu teman-teman kita semua di sini. Maksudnya kalau teman-teman yang mau sekedar nyari satu pasang atau dua pasang, ya bisa. Sebenarnya di sini pun kalau saya lagi nggak banyak permintaan sih nggak ada masalah. Cuma satu, saya terlalu banyak ikan di sini. Untuk kualitas pasti saya kalah dengan teman-teman yang memang biasa seller karena dia lebih telaten. Pergantian airnya mereka lebih bagus gitu. Terus satu sisi juga harga saya lebih tinggi dari teman-teman seller yang lain gitu. Karena saya lebih senang menjaga balik lagi menjaga seller daripada customer baru gitu. Kalau mau belajar ya nggak apa-apa, datang ke sini saya bisa kok bantu gitu. Walaupun tiap tempat beda cara untuk pembesarannya, tapi mungkin bisa jadi alternatif untuk dipakai di farm yang pengen dipakai gitu. Ya, teman-teman yang berminat boleh kontak nomornya di sini ada semuanya sellernya ya. Iya. Ya. Dan kalau part-time bisa kontaknya ke nomor ini. Nah, ini nomor Fandi. Di IG-nya bisa kontak. Oke teman-teman, tadi kita sudah dapat informasinya dari Fandi untuk bisnis ikan cupang ini, dan itu sangat menggiurkan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Salam Esa Pro.